Amal itu butuh pada niat yang benar, niat yang ikhlas. Sampai mencintai seseorang aja butuh keikhlasan. Kita pikir kalau mencintai nggak perlu ikhlas. Kalau sholat butuh ikhlas, puasa ikhlas, haji umroh ikhlas. Tapi kalau mencintai seseorang, banyak orang berpikir itu privasi aja udah antara aku dengan dia. Padahal mencintai seseorang yang benar adalah karena Allah. Kalau orang yang cinta secara nafsu ini seringkali kan enggak, dia hanya boleh milikku saja. Jadi dia harus baik sama aku aja. Dia nggak boleh baik sama yang lain. Kalau sama yang lain posesif. Kalau orang cinta kepada Allah nggak demikian. Jadi bukan hanya cinta personal ini. Ini bukan hanya cinta hawa nafsu. Ini bukan hanya cinta karena faktor fisik atau karena dia baik sama kita. Jadi cinta itu butuh keikhlasan. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, apa yang akan kita dapatkan? Cinta Allah kepada kita. Dan kalau Allah sudah mencintai seseorang, apa yang akan terjadi? Yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita mencintai pasangan kita bukan karena Allah, maka itu hanya bernilai syahwat saja atau pribadi saja dan tidak membuat Allah mencintai kita. Cintailah istri kita karena Allah. Cintailah suami kita karena Allah. Cintailah anak-anak kita karena Allah. Cintailah orang tua kita karena Allah. Cintailah guru kita karena Allah. Ini salah satu cara mendapatkan cinta Allah yang paling penting, yang paling besar, yang paling berharga. Terkadang yang kita cintai itu belum tentu mencintai kita. Ada banyak cinta seseorang bertepuk sebelah tangan. Maka ketika dia mencintai karena Allah, dia gak akan kecewa, dia gak akan hancur, dia gak akan terpuruk. Orang yang mencintai karena Allah, dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Dia gak egois, dia gak oportunis buat dirinya. Dia tidak memanfaatkan orang yang dia cintai atau yang mencintai dia. Dia senantiasa memberikan apa yang dia suka. Maka dia akan berhasil mendapatkan kesempurnaan iman. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Ternyata iman itu punya rasa, hadirin. Dan rasanya adalah rasa yang begitu indah, begitu lezat, begitu manis, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Karena harus dirasa. Dan syaratnya adalah mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minta kepada Allah untuk bisa sampai pada titik itu. Orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan merasakan manisnya iman. Ketika Allah dan Rasulnya meminta kita mencintai seseorang karena Allah, itu karena disitulah kebaikan, disitulah keberkahan, disitulah keindahan. Dan sebaliknya, sebatas mencintai seseorang secara personal hanya karena hubungan darah, apalagi mencintai seseorang hanya karena nafsu, hanya karena syahwat, itu sangat beresiko dan rentan, dan tidak akan membuat kita mendapatkan berbagai keuntungan, berbagai macam keberkahan kalau kita mencintai seseorang karena Allah. Dan sebaliknya, membuat kita rentan terjatuh ke dalam hal-hal yang negatif. Di antaranya, hidup kita jadi buta, membuat kita tidak berpikir logis, kita kehilangan akal sehat, kita nggak objektif. Kenapa? Karena tenggelam dengan rasa cinta syahwat. Biasanya kan kita kalau cowok-cowok ketemu, pembicaranya apa sih? Bola, terus apa lagi? Politik, dan sebagian ada yang ngomongin wanita, tapi bukan mahram, dan dijadikan joke atau dan seterusnya. Dan kalau bicaraan istri cuma sekedar, gimana kabar bini lo? Baik, udah selesai. Gimana kabar istri lo? Baik. Ingat, lemah lembut sama istri. Kita ini harus baik sama istri dan harus lemah lembut sama istri. Itu andaknya ada di menu pembicaraan para laki-laki. Kelemah lembutan sangat erat kaitannya dengan dunia wanita. Ini menunjukkan bahwa berbuat lemah lembut atau bersikap lemah lembut itu sangat ditekankan. Kalau kalian lagi ngumpul, lagi bareng-bareng, lagi bersama-sama, dan ada pembicaraan, saling ingetin, berbuat baik dengan istri, lemah lembut dengan istri, jangan keras, jangan kasar dengan istri, saling memberikan nasihatlah di antara kalian, saling mengingatkan di antara kalian untuk berbuat baik dan lemah lembut dengan wanita dan istri kalian. Itu poin. Offside dalam cinta, perasaan ke sesama jenis, maka itu disebabkan oleh kurangnya dan lalainya kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berkaitan dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu seseorang lalai dalam mengingat Allah, maka salah satu konsekuensinya akan ada offside dalam cinta, dalam rasa suka kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jika kita ingin sembuh, kembalilah kepada Allah dan perkuat iman kita kepada Allah. Apabila seseorang memiliki penyimpangan seksual kepada pihak yang jelas-jelas tidak diperbolehkan, maka dia harus jaga jarak dari pihak tersebut. Dan apabila dibiarkan, maka kekhawatiran rasa itu akan bertambah, dan rasa ini dari awal sudah jelas tidak diperbolehkan dan diharamkan. Harus jaga jarak aman dan kembalilah kepada Rabbul Alamin. Keikhlasan itu sangat penting, dan bukan hanya dalam ibadah secara ritual, tapi juga dalam interaksi sosial, dalam mencintai pihak lain, dalam rumah
istri atau dengan suami, ketika mendidik anak, ketika berinteraksi dengan orang tua, lalu persahabatan di antara kita, itu semua membutuhkan keikhlasan. Dan berantakannya kita, rapuhnya kita, dan gampang sakit hatinya kita, itu karena manusia itu secara umum zalimnya luar biasa dan bodohnya luar biasa. Kalau orang ikhlas dalam berinteraksi, dia berinteraksi karena Allah, maka dia mendapatkan manisnya iman. Dia nggak akan stres, dia nggak akan kecewa bersinambungan, dia nggak akan marah-marah karena emosi, dan sekali lagi justru dia mendapatkan manisnya iman. Manusia itu nggak mungkin hidup langsung kuat, langsung hebat, langsung jago, langsung mandiri. Nggak ada manusia demikian, langsung pinter gitu. Karena punya utang budi sama guru Anda, punya utang budi sama orang tua, punya utang budi sama senior, punya utang budi sama bosnya, punya utang budi sama sahabatnya. Semua orang demikian. Coba tanya diri kita merasa punya utang budi nggak? Kalau kita nggak merasa punya utang budi, nggak baik. Nggak mungkin orang nggak punya utang budi aja. Anda nggak merasa punya utang budi sama orang tua Anda, ya jelas Anda durhaka. Sesimpel itu aja. Orang baik itu hidup dengan utang budi. Bagaimana seseorang itu mencapai puncak potensinya dan memanfaatkan seluruh potensinya di dunia dan di akhirat, atau untuk maslahat dunia dan maslahat akhirat. Jadi tidak tepat ketika seseorang hijrah lalu dia santai-santai, lalu dia dengan dalih zuhud terhadap dunia. Justru setelah hijrah seseorang semakin termotivasi dalam hidup, karena hidup memiliki arah yang jelas, arah yang benar menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjadi sarana menuju akhirat. Hidup tidak terombang-ambing, hidup tidak rancu, tidak bias. Hidupnya orang-orang beriman, hidup yang jelas menjadikan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Inilah yang menjadi garis orang-orang yang beriman. Allah mengajak kita berpikir untuk mempersiapkan hari terbesar, dan otomatis membutuhkan cita-cita yang tinggi, membutuhkan spirit yang tinggi. Karena ini hari terpenting dalam kehidupan kita. Gak ada hari di dunia lebih penting daripada hari ini, hari kiamat. Mimpi besar dan cita-cita besar itu lahir dari jiwa-jiwa yang mulia dan fitrah yang lurus. Jadi kalau fitrah kita masih lurus, maka kita akan punya mimpi besar, dan itu pondasi akhlak yang mulia. Jadi cita-cita tinggi, mimpi besar itu adalah pondasi akhlak yang mulia. Karena memiliki akhlak yang mulia itu nggak mudah, dan kita butuh motivasi, butuh tujuan besar. Jika Anda telah mempertaruhkan diri Anda atau apa yang Anda punya ke sesuatu kondisi yang sangat beresiko untuk mencari kemuliaan, maka jangan pernah puas kecuali Anda telah mendapatkan bintang-bintang di langit. Jadi kalau Anda sudah pertaruhkan diri Anda, sudah pertaruhkan harta Anda, sudah pertaruhkan waktu Anda, energi Anda, semua yang Anda punya, jangan puas dengan hasil yang biasa-biasa aja. Anda harus mendapatkan yang terbaik. Manusia adalah makhluk yang baru mau melangkah apabila dia merasa ini menguntungkan diri dia. Kalau dia merasa ini tidak menguntungkan dirinya, dia malah tidak mau melangkah. Dia nggak mau melakukan sesuatu. Itu tabiat manusia. Manusia baru mau melakukan A, melakukan B, kalau dia merasa ini menguntungkan diri dia. Kalau cari kerja, kita cari apa? Kita cari gaji yang paling besar, tunjangan yang paling bagus, fasilitas yang paling oke. Jadi itulah manusia. Selalu bicara masalah tentang dirinya. Mencintai karena Allah itu susahnya minta ampun. Maka untuk memotivasi manusia melakukan hal tersebut, rewardnya juga spesial. Karena untuk mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus mengorbankan kepentingan duniawi dirinya seringkali. Saya akan berjuang, saya akan hadapi segala masalah dan rintangan. Kenapa? Saya akan dapat yang lebih besar. Makanya orang-orang yang ikhlas itu mengerjakan sesuatu tanpa pamrih di dunia, karena dia mengincar hal yang lebih besar dari sisi Allah dan di akhirat itu.